Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita membenci sesuatu? Tentu setiap kita pasti pernah merasakan benci terhadap sesuatu. Tapi hati-hati, jangan sampai gara-gara sesuatu yang kita benci, kita justru malah menjadi terpuruk, menjadi rugi. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 216, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia itu adalah baik buat kamu. Kadang kita membenci dalam kehidupan ini, boleh jadi pasangan hidup kita ada kekurangannya, anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetangga kita, kerabat kita. Dan hati-hati jika ternyata salah satu yang kita benci itu adalah salah satu syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita. Ini adalah musibah dalam agama. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kamu al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Siapa di antara kita yang senang perang? Kebanyakan kita, kalau tidak dikatakan semuanya, adalah benci dengan perang. Kita lebih suka damai. Tetapi jangan sampai bencinya kita kepada perang, kepada syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan kita jadi binasa. Dalam ayat ini mungkin yang disebut adalah perang, tapi boleh jadi syariat-syariat yang lainnya juga. Salat 5 waktu di masjid, di awal waktu, puasa, berinfak, sedekah, dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali gara-gara kita benci terhadap syariat yang diwajibkan kepada kita, lalu kemudian kita bisa menjadi binasa. Sebab apa? Allah mengatakan boleh jadi itu adalah kebaikan buat kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Tapi faktanya, boleh jadi kita beriman, menerima prinsip ini. Kita adalah orang yang mengetahui bahwa apa yang Allah wajibkan itu adalah baik. Tapi ternyata tidak semua di antara kita bisa melakukannya. Masih banyak di antara kita yang malas sholat, yang pelit berinfak, yang malas berpuasa, apalagi diajak untuk berjihad. Lalu apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa melawan sesuatu yang kita benci jika seandainya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat tersebut Allah memberikan isyarat, yaitu diantaranya yang pertama, ketika kita dihadapkan perkara antara perintah Allah dengan sesuatu yang kita benci, maka jangan turutkan hawa nafsu kita. Jadikan nafsu kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena ternyata secara umum jalan kebahagiaan buat manusia itu adalah ketika dia menjalankan perintah Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan kebinasaannya adalah ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga itu adalah dikelilingi perkara-perkara yang kita benci, bil makarih, wa hufatin nar, sedangkan neraka itu dikelilingi dengan bisyahawat, perkara-perkara yang kita senangi. Dan yang kedua adalah Allah mengisyaratkan pada akhir dari ayat tersebut. Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Maka yang kedua caranya adalah ketika sudah ada perintah dari Allah, ada nasnya, teksnya dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka saat itu pengetahuan kita, akal kita, logika kita harus kalah, harus tunduk di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya yang paling mengetahui tentang diri kita adalah Allah yang menciptakan kita. Jangan sok tahu di hadapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ternyata dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu adalah kita harus bisa menerjemahkan
Apa makna bahwa berperang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kebaikan buat kita? Kalau kita tidak bisa menerjemahkannya, ini boleh jadi yang menjadikan berat kita melaksanakannya. Ternyata apa kebaikan perang? Boleh jadi kita lihat itu adalah sadis. Itu adalah mengorbankan nyawa kita, mengorbankan tenaga kita, harta kita. Tapi ternyata hasil dari sebuah peperangan itu adalah kedamaian. Hilangnya permusuhan, hilangnya kezaliman, munculnya ketenangan. Dan dengan peperangan itu menjadi salah satu pintu jalan kebahagiaan manusia. Kalau dia meninggal dunia, dia syahid, surga tempatnya. Kalau dia menang, dia akan hidup mulia. Dan dia akan mendapatkan harta rampasan yang dengannya dia bisa berinfak, dia bersedekah, dia bisa melakukan amal soleh yang lainnya. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya yang bisa kita ungkapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa memanage ketidaksukaan kita, kebencian kita kepada syariat, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga kita lebih mengedepankan taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.